Bab 77. Hahaha. Bi, sumpah deh, wajah kalian itu lucu banget. Masa kalian masih mengira aku hilang ingatan sih? Kata Alana sambil masih tertawa kecil. Ia sebel dituduh amnesia, makanya ia balik ngeprank Saka. Lala, seru Saka geram, tapi di hatinya ia sangat lega karena Alana tidak apa-apa. Indra pun bisa bernapas lega karena ternyata Alana tidak mengalami amnesia seperti yang ia duga. Ibu, ayah, mama, Lala, Saka mau ngomong sesuatu, kata Saka dengan nada misterius. Menurut pikiran Alana, Saka sepertinya bakalan balik ngeprank Alana. Bi, udah deh, gak usah balik ngeprank aku. Aku bakalan marah sama kamu loh ya. Peringatan Alana dengan nada ketus. Idih, siapa yang mau ngeprank kamu? Aku beneran mau ngomong serius sama kalian, kata Saka sambil membuka kemejanya yang ternoda darah dan hanya meninggalkan t-shirt oblong warna hitam, sehingga otot badannya yang kekar tertampang nyata di depan mata membuat Alana membuang pandangannya sambil menelan silpannya karena pemandangan itu terlalu menggoda baginya. Lain halnya dengan mama, ibu, dan ayah yang menanti pernyataan Saka menjadi sedikit donggol. Sak, kamu itu senangnya mempermainkan orang tua deh, kata ayah langit kesal. Saat Saka masih saja diam, katanya mau kasih tahu, tapi malah diam. Ayah dan ibu sama mama bakal senang kalau aku kasih tahu kalian info ini, kata Saka tanpa menyembunyikan raut bahagia di wajahnya, membuat Alana jadi curiga. Hih, buruan kamu bilang gak, bikin gemes orang tua aja sih. Mau ngomong aja kamu mesti muter-muter kayak gangsing, tanya ibu Irsana sambil ngetok kepala Saka dengan gemas. Sabar ibu, mau punya cucu lagi kok malah suka marah-marah, kata Saka sambil mengelus kepalanya yang digetok oleh ibunya. Hah? Apa? Kamu punya istri lagi, Sak? Tanya ibu langsung membuat Alana jadi sedih sekaligus murka. Sebenarnya hormon kehamilan Alana membuat dirinya mungkin lebih posesif juga dengan Saka. Kamu punya istri lagi, Bi? Tanya Alana lirih. Air mata tiba-tiba mengantung di pelupuk matanya. Entah kenapa ia jadi sedih dan tidak rela mendengarnya. Padahal ia juga mantan istri kedua sekalipun terpaksa. Eh, aku tidak. Aku tidak, sayang, bukan seperti ibu. Bukan seperti itu. Ibu salah sangka. Ndra, bantu aku jelasin ke mereka dong, kata Saka kelimpungan. Ia langsung merasa salah tingkah dan kebingungan saat Alana malah nangis. Lah kan dia yang hamil, kok malah aku yang disangka punya istri lagi sih? Dasar ibu. Bikin anaknya bertengkar sama istri nih. Bi, kalau itu emang keputusan kamu, aku nggak apa. Aku akan mundur saja. Lanjut Alana lirih. Indra dan Leo memandangi drama salah paham di depannya dengan senyum yang terkulum. Mereka, Indra dan Leo sengaja tidak meluruskan kesalahan pemahaman ini karena mereka senang melihat Saka kelimpungan disalah mengertiin Alana. Indra, Leo, kalian jelaskan dong kalau aku nggak berselingkuh apalagi memiliki istri lagi, perintah Saka dengan nada marah. Ia kebingungan melihat Alana tidak mau memenanginya lagi. Ia khawatir Alana marah. Ia takut kehilangan Alana. Alana yang dibilang Saka itu benar. Dia emang bakal punya anak lagi. Nah, kalau kamu emang mau ninggalin Saka, lebih baik kamu sama aku aja. Aku siap menerima kamu apa adanya, jelas Leo dengan nada bercanda. Leo, apa-apaan sih kamu? Sembarangan. Emang Alana barang yang bisa dipindahkan tangan begitu saja? Tanya Ibu Shana dengan nada ketus. Maaf ibu, Leo bercanda. Leo lupa kalau di dalam ruangan itu masih ada ibu.
ayah dan Mama Lina. Bisa-bisa Leo dipaketin ke Afrika kalau berani mengganggu Alana. Leo, kamu jangan kurang ajar ya. Alana itu milikku, kata Saka dengan nada gusar. Lagi-lagi ia memandang Indra dan meminta tolong supaya Indra menjelaskan pada Alana bahwa Alana telah salah paham. Tapi Indra hanya mengedihkan bahunya, membuat Saka semakin marah. Bi, aku hanya mencintaimu, gak ada istri yang lain. Hanya kamu seorang, kata Saka sambil berusaha memeluk Alana yang masih menangis sedih. Matanya yang basah memandang Saka dengan tatapan tajam, seolah berusaha mencari kebohongan di sana. Tapi ia melihat kekhawatiran dan kesedihan di mata Saka yang membuatnya jadi yakin kalau tidak ada kebohongan di sana. Benar, tanya Alana lagi. Iya, Leo emang payah, kata Saka sambil melemparkan tatapan tajam kepada Leo yang hanya cengar-cengir, sedang Indra hanya mengulum senyum. Lalu kok kamu bilang ibu bakal punya cucu? Maksudnya apa? Kalau kamu bukan punya istri lagi, berarti Alana hamil, tanya ibu dengan nada curiga. Dasar Saka nggak kira-kira, anak masih bayi sudah jadian produksinya lagi. Lah iya, Alana yang hamil. Saka emang mau bilang kalau Alana hamil. Itu berita bagusnya. Malah semua nuduh Saka punya istri lagi, kata Saka sambil cemberut. Ia lega, ternyata kesalahpahaman antara dirinya dan Alana selesai juga. Jadi dirinya bisa mendapatkan jatah malam ini. Asik, asik, asik. Saka, gimana sih kamu naruh burungnya? Kok bisa kebobolan? Pasti kamu sering ngajakin Alana olahraga ya, dasar anak omes, tanya Ibu Pulgar sambil memeluk lengan Saka. Alana hanya meringis malu. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Alana bahagia mau punya anak lagi. Tapi perkataan ibu mertuanya membuat dirinya jadi gak enak hatinya. Ketahuan juga kan kalau Saka dan dirinya prediksinya lancar. Saka malah kepingin bisa punya anak yang banyak, supaya ibu dan ayah juga mama gak kesepian, sahut Saka enteng sambil mengelus lengannya yang digeplak ibunya. Sudahlah bu, kasihan Alana jadi malu. Harusnya ibu ngucapnya alhamdulillah, kata ayah langit dengan nada bahagia. Bagaimana gak bahagia, ia bakal punya cucu lagi. Alhamdulillah dong. Iya, alhamdulillah sih ya. Ibu cuman kasihan sama Alendra dan Alana. Alendra masih bayi, Alana hamil lagi. Kata ibu sontak membuat Alana bernapas lega. Ternyata mertuanya marah karena memikirkan dirinya dan juga Alendra. Ia sudah malu dilihat sama dokter Indra. Sekarang kita pulang dulu. Kasihan anak-anak, hanya sama baby sister dan pengawal. Biar Alana Saka yang urus. Ibu dan Jenglina langsung pulang saja. Ayah mau jengukin Rangga dulu, kata Leo. Anaknya Rangga dan Yara ketemu. Ayah mau jenguk mereka dulu. Alana, kami pulang dulu. Jaga diri, cepat sembuh. Kasihan Alendra kalau kamu lama di rumah sakit, kata ayah sambil mendorong ibu untuk keluar dari kamar. Ayah, ibu juga mau bilang. Ibu juga mau lihat anaknya Rangga, sebentar saja. Nanti kita pulangnya barengan aja. Gimana? Kata ibu bernegosiasi dengan ayah langit. Dan kemudian bersorak senang kayak anak kecil saat ayah mengangguk. Leo, antar ayah dan ibu ke sana. Jenglina ikut kita apa mau nunggu di sini dulu? Tanya ayah langit. Langsung aja deh, pasti ini anak dua mau mesra-mesraan, tunjuk Mama Lina yang membuat Alana tambah ingin memendam dirinya di dalam kasur dan bersembunyi di sana. Sak, kamu di kamar mandi dulu. Mandi kek, ganti baju kek. Jadi aku nemenin Alana dulu. Syuh, kata Indra dengan gestur seperti mengusir anak ayam dengan tangannya. Sekate-kate lu, kagak bisa. Keluar sekarang dari sini. Tidur di kamar Rangga saja sama Leo.
Aku mau berduaan dengan Alana. Saka mendorong tubuh Indra yang masih setia berdiri di samping bed Alana. Alana hanya senyum-senyum kecil melihat Saka mengusir Indra dari kamar itu. Leo mengajak Kalandra yang ingin menemui Rangga. Kalandra kemudian ditinggal oleh Leo di sana karena ia harus segera mengantar ayah, ibu, dan mama Lina untuk menemui Alana. Rangga memang sudah lebih dahulu sadar, jadi dia bisa melihat Kalandra yang hanya duduk di sofa sejak ditinggal oleh Leo di kamar Rangga. Kalandra hanya memandang laki-laki yang mengaku sebagai papanya dengan binar mata yang berbeda. Ia sangat bahagia dan juga sedih secara bersamaan. Ia sedih karena opanya yang sangat lembut dan sangat menyayanginya malah hendak membunuh orang tua satu-satunya. Di lain sisi, ia sangat bahagia karena ia mendapatkan seorang papa yang sangat ia harapkan. Walaupun nggak komplit, ia nggak memiliki nama yang katanya sudah meninggal. Ia mesti nanya kenapa mamanya meninggal. Kalandra sayang, sini, kenapa kamu duduk di sana? Sini sama papa, kata Rangga dengan lembut. Ia jujur masih bingung dan sedikit canggung. Dalam hati ia berpikir bahwa ia harus banyak belajar dengan Saka. Bagaimana menangani anak seperti ketika Saka dan Genta dan Alendra. Iya pak, kata Kalendra dengan sopan. Kalandra, maafkan papa. Papa belum bisa membahagiakan kamu. Pa, Andra senang kalau ternyata Andra masih punya papa. Dulu, Opa sering bilang kalau Andra anak yatim piatu. Andra tidak punya orang tua. Ternyata papa masih hidup. Opa sudah bohong sama Andra. Andra, kamu tahu nak, kalau papa sangat bahagia bisa menemukan Andra di kehidupan papa. Jangan tinggalin papa ya nak. Pa, harusnya Andra yang bilang gitu. Papa nggak malu punya anak seperti Andra. Tentu tidak, papa sangat bahagia punya anak seperti kamu. Nanti kamu harus tinggal sama papa ya nak. Iya pa, tadi Om Leo bilang kalau papa seorang dokter hebat. Hahaha, iya, papa emang seorang dokter. Tapi Om Leo sangat melebihkan kalau bilang Om adalah dokter hebat, kata Rangga sambil mencolek pipi gembil Kalandra. Kalandra pun tertawa kecil. Tapi yang juga kena tembak itu siapa, Pak? Tanya Kalandra ingin tahu. Itu Tante Alana. Kenapa Opa nggak suka dengan tante itu? Tanya Kalandra dengan polosnya. Karena Opa merasa tante itu yang menyakiti Mama. Kamu, padahal bukan. Opa lah yang membuat Mama sakit. Karena Opa misahin kamu dari Mama yang membuat Mama jadi pikiran. Opa kan selalu ada sama Andra. Kenapa kok nggak boleh ketemu sama Mama? Nah itu, Papa nggak tahu. Kenapa Mama meninggal? Karena emang sudah waktunya Mama menghadap yang kuasa. Hahaha, rasa ingin tahumu itu persis seperti Papa waktu kecil, kata Rangga sambil tertawa terbahak-bahak. Lalu kemudian Rangga meringis kecil karena dadanya yang tertembak jadi nyeri. Sedangkan Kalandra juga tertawa melihat papanya yang bahagia. Papa sakit lagi? Tanya Kalandra dengan cemas. Jangan khawatir, Papa nggak apa-apa, kata Rangga menenangkan Kalandra. Tok tok tok, masuk. Hai Ga, gimana? Apa yang masih kamu rasakan? Tanya Indra yang sudah masuk bersama Leo dan yang lainnya. Aku rasa besok aku sudah bisa pulang. Kalandra biar tidur di sini sama aku aja, kata Rangga dengan binar bahagia. Bahkan ia sudah tidak ingin dan datar seperti robot saat anaknya di sampingnya. Ia sudah ceria karena anaknya bagaikan matahari yang mencerahkan hari-harinya. Emang kalau mau ditidurkan di mana? Udah biar sama aku aja di hotel. Kasihan kalau harus tidur di rumah sakit, tanya Leo diangguki oleh Ibu Risyana. Iya nak Rangga, biar anakmu tidur sama Genta dan Alendra.
Kasihan dia kalau harus tidur di rumah sakit kata Ibu Irsana memandang anak Rangga dan Yara dengan sayang. Ada miripnya sama Yara juga ya? Tanya Ibu dengan lugas. Biasa si Ibu itu sukanya ceplos-ceplos. Hush, Ibu, biar Kalandra yang memutuskan. Mau apa enggak, ia tidur sama Genta dan Alendra. Kamu mau tidur sama anaknya Tante Alana dan Om Saka. Mereka itu adik-adik kamu juga, kata Rangga dengan santai. Ia lupa kalau anak-anak itu masih polos. Pa, apa Dik Genta dan Dik Alendra itu anak papa dan mama juga? Tanya Kalandra polos. Pertanyaannya sontak membuat Rangga garuk-garuk kepala. Ia bingung mau menjawabnya. Sedangkan yang lainnya juga hanya bisa tersenyum. Emang sulit bicara dengan anak-anak, karena kita harus bisa menjelaskan pakai bahasa yang bisa dimengerti oleh anak-anak kecil semacam Kalandra. Iya, adik angkat. Karena papa dan mama kamu itu masih saudara angkatnya Tante Alana dan Om Saka, kata Ibu menengahi. Jawaban Ibu membuat Kalandra mengangguk-anggut lucu. Nah, kamu nanti panggil ini sebagai nenek dan kakek. Kalau yang itu panggilnya Om Alina. Jelas Leo setelah Ibu Irsana mengatakan bahwa Rangga adalah adik angkat Saka. Aku boleh ya lihat adik Genta dan adik Alendra? Tanya Kalandra dengan antusias. Ia tentu sangat bahagia karena ia tidak pernah bertemu manusia kecil seperti dirinya. Ia disekolahkan di private school yang sekolahnya sama dengan prinsip dasar homeschooling. Ia nggak pernah punya sepupu atau keluarga yang lain. Itulah sebabnya ia suka banget bisa ketemu teman kecil macam dirinya. Boleh, kata Rangga menyetujui. Ia melihat kalau Kalandra sangat bahagia punya keluarga. Sama seperti dirinya yang senang saat ia berada di rumah Saka. Karena itulah yang seharusnya disebut sebagai rumah. Ramai, penuh canda tawa, saling support dan kasih sayang. Terima kasih, Tante dan Om sudah sudi menjaga Kalandra, kata Rangga sambil tersenyum tulus kepada Ibu Irsana, Ayah Langit dan juga Mama Lina yang dengan baiknya mau mengasuh Kalandra. Tadinya Rangga berpikir anaknya tidak akan diterima oleh keluarga perdana karena masa lalunya dengan Ipara yang dulunya juga menantu di keluarga perdana. Kok Tante? Panggil seperti Saka dan Alana juga Leo. Panggil juga kami itu Ibu, Ayah dan Mam Lina, oke? Lah, saya gimana dong? Tanya Indra dengan suara memelas. Ia juga kekurangan kasih sayang seorang ibu saat ia melihat Mama Lina dan Ibu Irsana yang dengan penuh kasih sayang merangkul teman-teman anaknya. Ia menjadi kepengin juga. Hahaha, sayangnya ibu tidak punya anak perempuan. Seandainya ibu punya anak perempuan, pasti sudah kujodohkan dengan kamu, Dokter Indra, kata ibu dengan tersenyum. Ibu emang begitu cerewet, galak tapi baik hati. Saya sekalian diangkat anak aja, boleh ya? Tanya Indra dengan suara memelas, membuat semua orang yang ada di sana tertawa terbahak-bahak. Kayaknya Indra seperti kucing yang minta dipungut oleh tuannya. Ya udah, kamu saya angkat anak saja. Jadi kakaknya Alana, gimana? Kata Mama Lina dengan senyum yang masih ada di wajahnya. Mungkin Mama Lina merasa kasihan ganteng-ganteng kepingin dipungut jadi anak. Wah, sebenarnya kalau bisa jadi menantu akan lebih baik lagi. Tapi jadi anak angkat mamanya Alana juga baik, pikir Indra dengan senang hati. Yay, jadi kakaknya Alana. Bab 78. Hai, wah ada apa nih? Kok pada ketawa bahagia? Ajak-ajak dong kata Saka yang tiba-tiba masuk ke dalam ruangan Rangga tanpa mengetuk pintu sambil mendorong kursi roda Alana. Dua-duanya raut wajahnya bersinar bahagia. Wajah orang berdua kok bersinar-sinar?
Wah, Saka habis memberi jatah nih, kata Indra dengan merengut cemberut. Masih ada di sisi hatinya terdalam yang merasa tidak terima melihat Alana dan Saka bermesraan. Mana aku tega minta jatah saat Alana kepalanya sakit seperti ini. Soalnya biasanya Alana minta di atas. Aduh, sakit sayang, kok aku dipukul sih? Alana langsung memukul lengan Saka yang sedang mendorong kursi rodanya. Wajah Alana sampai memerah karena malu. Diam jangan ngomong sembarangan. Ada anak kecil, kata Alana melotot kesal. Karena Saka omongannya nggak pernah difilter. Hehehe, maaf sayang, kata Saka sambil melirik ke arah Kalandra yang sedang memandangi mereka berdua dengan tatapan dingin. Hai jagoan, sini dong, kenalan dulu sama om dan tante, kata Saka dengan memasang wajah ramah. Hai om, hai tante, nama saya Kalandra Putra, kata Kalandra memperkenalkan diri dengan pintarnya. Sampai Rangga menjadi kagum. Ternyata para harja bisa juga mendidik anaknya menjadi anak yang sopan dan pandai bergaul. Wah pintarnya. Nanti kenalan sama adik Genta dan dedek Alendra ya, tanya Saka lagi. Ia memang menyukai anak kecil karena ia dulu dilahirkan menjadi anak tunggal. Makanya ia senang banget dengan anak kecil. Itulah sebabnya ia membuat Alana kembali hamil supaya rumahnya ramai dengan anak kecil. Dulu sebelum dia tahu kalau Genta itu adalah anak kandungnya, ia selalu memaksa Genta untuk memanggilnya dengan sebutan Dedi. Ternyata ia memang ayah biologis Genta. Ya, ia tambah senang karena itu memang hal yang ia impikan. Iya, ini Kalandra emang mau bobo sama Dik Genta dan Dik Alen. Tadi diajak sama nenek, kakek, dan oma, kata Kalandra sambil mengangguk dengan lucu. Karena pipinya yang gembil kayak bapau turut bergoyang-goyang. Hahaha, bagus-bagus. Nanti jangan lupa adiknya dijagain ya, Andra. Kan Andra kakak tertua nih. Jadi harus bisa jagain adik-adiknya ya. Nasihat Saka dengan lembut dan dengan mimik lucu membuat anak kecil seperti Kalandra menjadi senang karena diberi kepercayaan semacam itu. Rangga memandangi interaksi anaknya dengan Saka menjadi sangat kagum dengan Saka. Ia bertekad harus banyak belajar dari Saka karena Saka sangat luas dan dalam pendekatannya dengan anak-anak. Siap om, kata Alandra dengan posisi hormat seperti hormat bendera, sehingga yang lainnya tertawa terbahak-bahak melihat tingkah lucu mereka. Ah, bahagianya mempunyai keluarga seharmonis mereka, batin Indra. Ayahnya memang baik dan sayang serta perhatian dengan dirinya. Tapi kehangatan keluarga seperti inilah yang dirindukan oleh Indra. Ia langsung memeluk Mama Lina dan mencoba bermanja-manja di sana. Membuat Saka jadi heran, sejak kapan Mama Lina menjadi akrab dengan Dokter Indra. Hei, kamu kok main peluk-peluk Mama Lina sih? Itu mamanya Alana, tahu nggak? Kata Saka dengan suara ketus. Adik ipar, kamu jangan sekate-kate sama kakak ipar ya. Kalau kamu mau tahu, aku baru saja diangkat anak oleh Mama Lina. Jadi aku ini kakak angkatnya Alana. Kamu nggak boleh kurang ajar sama kakak ipar. Idih, ogah punya kakak ipar kayak kamu, cebik Saka dengan ketus. Mama, itu adik ipar kok kurang ajar sama kakak ipar sih. Nggak percaya kalau mama sudah angkat aku jadi anak ya ma, tanya Indra sambil menggelait manja dengan Mama Lina. Sedangkan Mama Lina hanya menepuk-nepuk tangan Indra yang melingkar dengan manja di bahu Mama Lina. Hal itu juga membuat mata Alana membulat dengan sempurna. Gimana ceritanya? Mamanya bisa angkat anak seanak bisa angkat anak seanak sendiri bahkan belum izin dengan dirinya. Mam, emang upacara pengangkatan anaknya kapan? Kok bisa tiba-tiba mama punya anak ketemu gede kayak gini? Tanya Alana dengan nada sedikit cemburu. Ia tidak luput dari penglihatan Indra. Indra semakin ingin membuat Alana dan Saka jadi cemburu karena perhatian Mama Lina untuk Indra.
Tapi Mama Lina langsung menyudahi pertengkaran itu, serta kembali fokus pada Rangga dan Alana. Sudah, kasihan Indra, kepingin punya keluarga kayak kita. Ya udah, Mama angkat dia jadi kakak kamu. Jelas Mama Lina dengan enteng. Mama Lina juga membiarkan Indra memeluk bahunya seperti anak kecil, minta perlindungan ibunya. Sudah lama banget Indra tidak pernah merasakan seperti ini, bisa merasakan manja dengan seorang ibu. Ya Allah Mama, emang dipikir Indra kayak kucing, main adopsi sembarangan aja. Ini nggak sah dan di luar jalur hukum yang resmi. Batin Saka dengan Manyun karena ia merasa kesal merasa kesal. Lagi-lagi Indra selangkah lebih dekat dengan Alana. Itu jelas membuatnya uring-uringan. Yeay, jadi udah sah ya Ma. Indra sudah jadi anak angkat Mam Lina ya. Nanti kalau Mama butuh surat resmi agar Indra jadi anak angkat yang resmi, Mama tinggal bilang saja ya. Kata Indra, kan Indra bisa yang ngurus. Mama pokoknya tahu beres, kata Indra sambil melirik Alana dan Saka mulai kebakaran jenggot. Enggak mau. Alana kan anak tunggal. Nanti kasih sayang Mama terbagi dua dong. Enak aja Lundra, kata Alana dengan tegas. Apa gini saja, biar Mama langsung jadi Mama aku. Gimana kalau Mama menikah saja dengan Papa aku yang duda? Papa aku sudah lama menduda, jadinya Mama jadi Mama aku langsung. Ya Ma, mau ya. Papa aku ganteng kok. Aduh, adik ipar, kamu kasar banget deh. Sakit tahu, kata Indra yang sukses mendapat pukulan keras di lengannya. Sedangkan Mama Lina hanya tersenyum saja mendengar perkataan Indah yang konyol. Emang semudah itu, dasar nggak benar, kata Saka sambil menjita kepala Indra. Mama, 7 bulan pun berlalu dari kejadian penembakan Alana dan Rangga. Bi, kok perutku sakit ya? Kata Alana sambil mengelus perutnya yang buncit sudah maksimal. Emang udah waktunya melahirkan? Tanya Saka cemas. Ia sekarang menjadi ayah siaga karena pengalaman yang tidak enak di 2 kehamilan sebelumnya. Membuatnya sekarang menjadi suami yang ekstra siaga buat Alana. Apalagi kakak sialan. Alana membuat mendapatkan jodohnya. Padahal Papa Indra sudah sering menjodohkan Indra dengan anak kenalannya. Tapi kesemuanya tidak pernah singgah di hati Indra. Indra masih sering mengganggu Alana dan Saka. Saka khawatir kalau kelahiran anaknya yang ketiga ini yang nungguin laki-laki lain. Makanya ia sengaja mepet Alana mulu. Emang udah HPL sih, tapi anakmu masih saja nemplok di sini, kata Alana manja. Ia bersandar pada tubuh Saka karena punggungnya sakit melulu. Belum lagi karena perutnya sudah gede maksimal. Ia kalau jalan atau tidur udah kepayahan banget. Kan princess sayang, jadi dia mesti dandan dulu dong kalau mau keluar, kata Saka sok tahu. Padahal mereka sudah sepakat kalau tidak akan melihat apa jenis kelamin anaknya supaya menjadi kejutan. Iya, ini sudah hampir 40 minggu. Dia masih betah saja di situ, kata Alana sambil mengelus-ngelus perutnya. Sebenarnya ia sudah mengalami rasa sakit yang hilang dan timbul, tapi karena belum terlalu intens, ia tidak mengajak suaminya untuk ke rumah sakit. Jangan-jangan kembar tuh sayang, kata Saka sekanennya. Mereka berdua sedang istirahat di kamar tidur mereka. Sedangkan anak-anak mereka diasuh oleh mama dan ibu dibawa bersama baby sister. Mimpi kita juga gak punya gen kembar kan? Tepis Alana, karena gak ada ceritanya. Kalau gak punya gen kembar terus bisa punya kembar dengan jalan alami. Kecuali dibantu oleh alat-alat kedokteran. Ya kali bisa. Nah, nanti kalau mau hamil lagi kita bisa pakai cara kedokteran saja. Biar kita bisa dapat kembar langsung. Gimana sayang? Jangan menghalu Kamu tahu nggak anak kita udah 3. Masa ya mau nambah lagi? Tanya Alana sambil menyerit kesakitan. Emang udah saatnya kali. Lalah sayang.
De Princess, udah saatnya lahir, kata Saka sambil mendekati Alana dan memeluknya dari belakang, serta ikut mengelus perut Alana yang sudah membuncit. Gimana? Kamu so yakin kalau ini Princess? Kalau Princess lagi gimana? Kata Alana sambil menikmati belayan Saka pada anaknya. Ya kita usah lagi supaya bisa dapat Princess. Tenang sayang, kita pasti bisa berusaha untuk kembali dapat Princess, jawab Saka sekenannya. Emang mau kamu Bi? Cebik Alana kesal. Kemarin dokter Clara ngasih tips supaya bisa cepat kelahiran, kata Saka sambil membalikkan tubuh Alana sehingga Alana kini menghadap ke dirinya. Kapan dokter Clara kasih tipsnya? Emang tipsnya apa? Alana heran, kayaknya waktu terakhir ketemu dokter Clara. Dokter Clara nggak ngomong apa-apa deh. Tips bagaimana Dede cepat lahir. Saka tetap kekeh mempertahankan pendapatnya. Oh ya, emang gimana? Tanya Alana jadi ingin tahu. Biasanya dipraktekin langsung. Yuk, ajak Saka dengan wajah yang berubah. Binar matanya sudah berbeda. Emang gimana? Saka sudah menyerang Alana. Hubi, sergah Alana. Aku mau nengokin anakku sebentar barangkali. Setelah ku tengok dia bakal keluar, kata Saka sambil melakukan aktivitas sampai Alana menjerit setelah Saka menuntaskan hasratnya. Kenapa sayang? Tanya Saka dengan rasa cemas. Bi, kayaknya setelah kamu tengok Dede mau keluar deh, serga Alana dengan raut wajah kesakitan. Oh iya, iya. Ayo, kapan kamu siap-siap? Pakai pakaianmu dulu. Atau aku gendong kamu saja ke bawah ya, supaya kamu nggak kepayahan, kata Saka sambil memakai bajunya dengan cepat. Alana mendelik kesal, gara-gara Saka meminta jatah. Jadi ribet kan ini? Saka segera memakaikan dress sambil Alana dan berusaha menggendongnya. Tapi Alana malah berteriak, jangan Bi, aku berat loh sekarang. Kalau kamu angkat aku dari lantai 2, yang ada kamu bakal kecapean, tolak Alana karena kasihan sama Saka yang bakal keberatan membawanya. Sudah, jangan gerak-gerak, kata Saka nggak mau dibentah. Emang seperti biasa, meski Alana hamil besar, tapi yang membesar dari tubuhnya cuman perutnya. Jadi kayak orang yang busung lapar, soalnya badannya masih seperti itulah. Saka langsung berteriak pada penghuni rumah yang lain untuk segera mengantar Alana dan dirinya ke rumah sakit. Para penghuni rumah langsung tergopoh-gopoh melakukan perintah Saka. Baby sister Genta membantu dengan mengambilkan pakaian Alana yang sudah siap di koper dan menaruhnya di mobil. Supir ibu di sana sudah siap di mobil untuk mengantar Alana karena mobil ibulah yang paling gede dan luas. Sementara ibu membagi tugas dengan Mama Lina karena Alendra menempelnya sama Mama Lina. Jadi mau tidak mau yang mengantar Alana dan Saka adalah ibu dan mereka bergegas ke rumah sakit. Sedangkan sepanjang perjalanan Alana yang sudah kepayahan karena kontraksi yang semakin rapat hanya bisa terdiam dan menahan rasa sakit yang mendera. Saka sudah menghubungi seluruh personel rumah sakit supaya bersiap karena Alana akan segera sampai. Setelah berbagai macam drama melahirkan yang biasa dialami oleh wanita yang melahirkan normal, termasuk mencakari suaminya yang mengantarnya sampai ke dalam ruangan bersalin, akhirnya anak Saka dan Alana lahir juga. Dan anak Alana kali ini beneran cewek. Lala sayang, anak kita cewek. Benar-benar princess. Mungkin dia lama baru lahir soalnya nunggu make upan dulu. Goda Saka pada Alana yang lemas setelah melahirkan putri kecilnya yang cantik. Berarti udahan kan Bi? Cita-citanya kan udah tercapai, kata Alana kelelahan. Bayinya sedang dibawa untuk dimandikan dan dibersihkan terlebih dahulu, baru diberi ASI eksklusif langsung dari dada ibunya. Aku sih kepinginnya anaknya minimal 5 maksimal 10. Aduh, sakit sayang. Cubitan Alana mampir ke lengan Saka. Nih, lihat tanganku, kena cakar kamu semua.
Masih juga kamu tega nyubit aku, lanjut Saka sambil menunjukkan luka-luka akibat cakaran kuku tangan Alana. Sedangkan dokter Clara masih sibuk menjahit luka Alana. Bu, ini anaknya yang cantik udah datang, kata seorang suster yang membawa bayi cantik Alana untuk diajani dan diberikan iniasi dini. Sini sama Dedi dulu, biar Dedi ajanin kamu ya. Sini sama Dedi dulu, biar Dedi mengajarin kamu ya. Cantiknya Dedi. Jadi kamu Kesha Tiara Putri Perdana. Gak lahir-lahir karena dandan dulu ya. Pantas kamu cantik banget, kata Saka sambil mengambil anaknya dan menggendongnya dengan penuh sayang dan melakukan kewajibannya. Sedangkan Alana hanya tersenyum bahagia karena nama anak itu sudah Saka siapkan sejak usia kandungan Alana 7 bulan. Suster pun sudah menolong Alana untuk membuka bajunya supaya anaknya bisa merangkak dan menyusul langsung di dada ibunya. Nah, cantik, sekarang belajar cari makan di dada Momi ya, kata Saka meletakkan anaknya di gendongan suster supaya ia meletakkan bayi itu di dada ibunya. Luar biasa, saat anaknya mencari sumber makanannya untuk pertama kali, tangisan haru Alana tidak dapat dibendung. Ia merasa menjadi ibu yang seutuhnya, padahal ia memiliki 2 anak dari Saka. Tapi memang baru kali ini ia melakukan iniasi model seperti ini. Saka pun merasa terharu dan bahagia sekaligus melihat kejadian itu. Sampai akhirnya dokter Clara mengatakan pada susternya untuk membersihkan Alana dan menaruhnya di ruangan VIP yang sudah dipesan oleh keluarga perdana. Sayang, terima kasih ya. Kamu sudah memberiku kebahagiaan yang utuh dengan kehadiran Princess dalam kehidupan kita, ujar Saka sambil tak hentinya menciumi wajah Alana yang tampak kelelahan. Walau lelah, Alana sangat bahagia dengan hadirnya putri cantik yang diidam-idamkan itu. Bi, makasih juga, kamu sudah mencintai aku seutuhnya, kata Alana dengan semburat malu-malu di wajahnya. Aku bahagia bisa memilikimu seutuhnya, kata Saka sambil kembali menciumi wajah Alana. Ah, jerit Saka dengan suara tertahan. Kenapa, Bi? Tanya Alana cemas. Ia pikir Saka kesakitan karena apa? Kenapa setiap berdekatan dengan kamu, Junio selalu minta jatah? Padahal ini kan berarti aku harus puasa, nunggu masa nipasmu selesai, sahut Saka sambil berdecak sebal. Sedangkan Alana hanya bisa memutar bola matanya dengan perasaan sebal, karena ujung-ujungnya pasti keomesan yang ditunjukkan Saka. Tapi Saka kembali mendekati wajahnya dan menempelkan hidungnya ke hidung Alana dan berucap mesra. Lala sayang, I love you too.